Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 9? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan huruf kapital yang mungkin sebagian sudah ada yang tahu, dan secara umum memang penggunaan huruf kapital ini digunakan pada satu, ketika menulis unsur-unsur nama orang. Jadi setiap awal nama orang diawali huruf kapital. Yang kedua, penggunaannya di awal kalimat. Nah, itu secara umum. Sebetulnya lebih dari itu, ada banyak penggunaan huruf kapital ini yang mana akan sama-sama kita bahas di video kali ini. Sebelum itu, saya tampilkan dulu di sini ada sebuah gambar. Nah, gambarnya berisi huruf-huruf dari A sampai Z atau huruf abjad, yang mana dalam penulisannya menggunakan huruf besar semua atau kapital. Oke, langsung saja di slide kedua. Penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Ini paling gampang dan paling mudah. Contohnya, kami menggunakan barang produksi dalam negeri. Contoh kedua, dia membaca Al-Quran. Tiga, kita harus merujaah setiap hari. Nah, pada tiga kalimat ini, setiap awal kalimat menggunakan huruf besar atau kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pada awal dalam petikan kalimat langsung. Contohnya, Andi bertanya, kapan kita pondok ke pondok? Nah, pada kalimat kapan kita ke pondok, makanya kayaknya menggunakan huruf besar atau kapital. Terus kalimat kedua, kapan kita ke taman safari? Tanya adik. Kalimat ketiga, pakai masker saat keluar rumah, kata ibu. Jadi yang jadi sorotan di sini adalah pada penggunaan tanda petik di awal kalimat. Yang pertama ada kapan, yang kedua juga ada kapan, yang kalimat ketiga kata pakai. Semuanya diawali huruf kapital atau huruf besar. Ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contoh, jelas Allah, A-nya besar, kata ganti Allah atau yang maha kuasa, Y, M dan huruf K-nya besar. Islam berhubungan dengan kitab suci atau agama. Allah akan mengampuni hambanya yang bertaubat. Nah, ini dalam sebuah kalimat Allah dan kata ganti Allahnya, N-nya huruf besar. Keempat, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang. Ingat ya, jadi ketika kita menulis unsur nama gelar kehormatan, keturunan, atau keagamaan, harus diikuti nama orangnya. Kalau tidak diikuti nama orangnya, maka penggunaan huruf kapital tidak dipakai. Contoh, Sultan Hamengkubuwono. Nah, jadi Sultan ada nama orangnya Hamengkubuwono, maka S-nya besar. Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini maksud saya, Dr. Ahmad Fauzi. Nah, tuh, jadi ini contoh dari bagian keempat pada nama gelar kehormatan dan keturunan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Kalau tadi gelar sebetulnya hampir sama ya. Jadi ini nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Presiden Yudhoyono, atau bisa diganti dengan Presiden misalkan Ilham Aziz misalkan. Nah, contoh kedua, Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Contoh ketiga, Profesor Komarudin Hidayat. Nah, tapi dalam hal ini huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, instansi, atau nama tempat. Contoh, siapakah nama gubernur yang dilantik itu? Nah, dalam hal ini gubernurnya menggunakan huruf besar, maka kalimat ini salah.
Nah, perbaikannya ada di bawah. Siapakah nama gubernur yang dilantik itu? Kenapa? Karena nama gubernurnya tidak diikuti dengan nama orang. Jadi tidak jelas gubernur yang mana. Nah, maka huruf B-nya menggunakan huruf kecil. Paham sampai sini? Lanjut ke 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Nah, ini tadi ya di awal sudah kita jelaskan. Selain di awal kalimat juga unsur-unsur nama orang, ini paling gampang. Nah, ini contoh Akbar Maulana. Contoh kedua Muhammad Syaifullah. Contoh ketiga Nandita Fitri Anjani. Nah, jadi setiap unsur nama orang, baik itu 2 kata, 3 kata, 4 kata, atau mungkin sepanjang apapun, tetap diawali huruf kapital. Nah, di dalam hal ini juga di bawahnya huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Nah, contoh mesin diesel. Kita tahu diesel ini adalah nama orang. Jadi ini penemu mesin, makanya diabadikan menjadi sebuah mesin diesel. Tapi dalam ini dieselnya menggunakan huruf kecil. 10 watt. Nah, watt maksudnya. Nah, watt ini adalah ilmuwan James Watt, tapi tetap menggunakan huruf kecil. Atau contoh ketiga 20 ampere. Nah, jadi ampere ini juga nama orang juga, ilmuwan. Tapi dalam hal ini menggunakan huruf kecil. Karena ini sudah dijadikan jenis satuan ukuran. Paham ya? Baik, lanjut yang ketujuh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, di sini ada beberapa penulisan yang salah dan penulisan yang benar. Contoh penulisan yang salah: bangsa Indonesia, B-nya besar, I-nya besar. Bahasa Spanyol, B-nya besar, S-nya besar. Suku Batak, S-nya besar, B-nya besar. Nah, B pada bangsa dan pada bahasa serta S pada suku seharusnya ditulis kecil. Nah, seperti penulisan yang benar di bawah. Jadi yang huruf besar hanya Indonesia, Spanyol, dan Batak. Tapi kata bangsa, bahasa, dan suku tetap menggunakan huruf kecil. Paham ya? Berikutnya yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, hari, hari besar, atau hari raya. Contoh tahun Saka. Nah, tahun Saka ini ada pada tahun Sunda kalau tidak salah. Bulan Agustus, hari Jumat, hari Natal, atau hari Idul Fitri. Nah, ini hari raya ya. Hari Idul Adha. Seperti itu. Lanjut yang ke-9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Contoh, Jazirah Arab. Nah, J-nya kecil, A-nya besar, tapi dalam ini tulisannya salah. Seharusnya Jazirah Arab ini J-nya besar, Arabnya kata Arab juga besar. Gunung Semeru. Nah, di sini G-nya kecil, salah. Selat Sunda, S-nya kecil, juga salah. Ini hampir sama dengan penulisan tadi gelar, harus diikuti nama orang. Ya, kecuali tidak diikuti, misalkan ini gunung ini tidak ada nama gunungnya, misalkan gunung, maka gunungnya memakai huruf kecil. Tapi kalau diikuti dengan nama gunungnya, maka menggunakan huruf besar. Nah, contoh di kita Gunung Sindur, meskipun itu tidak ada gunungnya, tetap sindurnya besar. Lanjut ya. Dalam hal ini huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Nah, jadi ada nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contohnya kunci Inggris. Nah, Inggris ini kan ada dalam peta geografi ya, tapi karena ini sudah sebagai bagian dari peralatan atau peralatan bengkel, maka kunci Inggris di sini I-nya adalah kecil. Gula Jawa. Nah, gula Jawa, Jawanya juga J-nya menggunakan huruf kecil. Gula aren. Nah, arennya juga menggunakan huruf kecil. Lanjut ya, yang ke-10 sekarang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara.
nama resmi badan atau lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contoh, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Ini RE-nya saya singkat karena terlalu panjang ya. Jadi setiap awal kata menggunakan huruf besar pada lembaga atau nama badan pemerintahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, seperti yang kita kenal dengan sebutan MPR. Peraturan Presiden Republik Indonesia atau bisa juga Kepres, kebutuhan presiden. Nah, ini berkaitan dengan nama lembaga dan badan resmi pemerintahan. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada badan atau lembaga. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mana kata ulangnya? Ya, betul, bangsa-bangsa, kata ulang sempurna. Contoh kedua, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Nah, kata ulangnya ilmu-ilmu. Terus yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini kata ulangnya undang-undang. Nah, seperti yang kita kenal dengan sebutan atau istilah KUHP. Seperti itu. Lanjut, yang ke-12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali preposisi dan konjungsi. Masih ingat preposisi dan konjungsi? Ya, preposisi itu adalah kata depan dan konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Contoh, bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Harusnya tambahin Indonesia ya. Jadi ini judul majalahnya majalah Bahasa dan Sastra. Contoh kedua, buku dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, tadi kecuali preposisi dan konjungsi. Di sini ada huruf kecil dari dan ke. Nah, jadi dari sama ke ini adalah preposisi, makanya tidak menggunakan huruf besar. Contoh ketiga, majalah Bahasa dan Sastra. Nah, dan juga konjungsi, tidak menggunakan huruf besar. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik yang dipakai dalam penyapaan atau sapaan ataupun pengacuan. Contoh, silakan duduk, Dik, kata orang itu. Nah, jadi diknya ini adik ya, cuman disingkat dik, makanya menggunakan huruf besar dik, sapaan. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Nah, saudara ini juga hubungan kekerabatan atau juga bisa digunakan dalam sapaan. Biasanya ini sapaan ya, karena orang biasanya tidak kenal, jadi supaya sopan menggunakan kata saudara. Nah, sorry, kepecet. Lanjut. Contoh ketiga, kapan ibu berangkat? Tanya Anwar. Nah, ibunya besar. Jadi ini dalam hal kalimat langsung, tanda petik. Oke, yang ke-14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan jabatan. Nah, contoh DR, D-nya besar, R-nya kecil, titik ya, diikuti tanda titik ya. Maaf, ini seharusnya yang ke-14 ini ditambahkan diakhiri tanda titik. Jadi gini bahasanya. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan jabatan dan diakhiri tanda titik. Nah, dokter ya. Dokter sama dokter beda. Kalau dokter D-nya kecil. Kiai Haji, KH, K.H. MM, Magister Manajemen. Gen, ya ini singkatan dari jenderal. Oke, yang terakhir pada video kali ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti orang dengan kata Anda. Nah, contoh, apa kegemaran Anda? Nah,
Terus contoh kedua, usul Anda saya terima. Bisa ditambahkan juga contoh yang lain. Siapa pesepak bola favorit Anda? Seperti itu. Ya, oke. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Sebelum ditutup, seperti biasa, pada akhir video akan ada penugasan untuk para santri. Nanti para santri kerjakan di kolom classwork Google Classroom setelah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Apa tugasnya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, oke, dalam latihan ini para santri kelas 9 tulis kembali kalimat-kalimat berikut dengan penulisan huruf kapital yang tepat. Jadi di sini ada 10 kalimat yang masih harus para santri perbaiki semua. Karena 10 kalimat di sini masih menggunakan huruf kecil, kecuali nomor 4. Di situ juga ada salah pengetikan. Seharusnya S-nya kecil. Nah, ini udah dikasih tahu nih untuk para santri. Jadi sekali lagi kerjakan di Google Classroom dan atau Classwork setelah para santri menyimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bila ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.